Kalau misalnya recording mau baca buku dulu. Okay, I think we can start. And I think with all permission, we're going to record the discussion to be broadcast later. Silakan Fahmi. Oke. Selamat apa nih namanya? Selamat sore. Selamat sore, masih sore. Sore. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari inti dari acara ini sebenarnya langsung aja lah. Sole Luna, apa kabar? Baik bro. Baik, yang terlihat. Oke, langsung saya. Kenapa butuh waktu lama sekali untuk bikin album? Bal, kenapa Bal? Kau yang jawab untuk saya. Oke. Sebenarnya prosesnya itu 2018 awal itu kayaknya. Kita mulai 3 tahun. Kenapa? 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Ya ada beberapa proses karena jadi sekitar awal 2018 sampai pertengahan itu kita arrange ulang materi yang sudah ada. Itu kita sampai ke cari tempat itu runnya di mana? Secangkir. Di Secangkir waktu itu. Ya. Sampai pertengahan 2018, terus sudah selesai aransemennya. Nanti terakhir saya yang beres-beres. Habis itu karena ada sesuatu yang waktu itu Randi juga sempat kerja tuh, jadi gawe gitu. 2018 itu kok gawe Ran? 2019. Oh, pokoknya sebelum COVID. Iya. Nah, di situ sudah mulai ini. Kenapa Ran? Tapi sebenarnya kalau kemarin itu kalau dari saya masalahnya kebanyakan masalah teknis sih. Tapi memang juga waktu tapi ada juga beberapa masalah teknis seperti kayak kalau dari saya itu kayak masalah gear sih, lebih ke sound. Jadi karena pada waktu itu juga gear setupnya belum standar untuk saya pakai untuk buat taking gitar, jadi saya sambil nabung juga. Terus tapi memang lebih ke masalah waktu juga iya sih. Karena ya, waktu itu memang sibuk kerja tuh. Iya. Kenapa? Terus berjalan waktu itu kalau di 2020 berarti di skip aja karena kan pandemi kan waktu itu kita nggak bisa keluar rumah. Baru-barunya pandemi juga. Jadi sekitar 2019 itu sibuk mandeknya karena ya kesibukan masing-masing saya kerja, Randi juga kerja. Tapi itu sudah kita sudah rampungin materi puluhan track dari saya sudah saya store ke GF. Terus kita sudah selesai recording gitar, drum, sama bass waktu itu. Sudah sih tinggal finishing saja sama seleksi. Kompos ya. Ditemenin si Ipingnya. Iqbal kayaknya Eki tahun 2020 take drum duluan deh. Kayaknya setelah take drum itu kita break lama kayaknya. Itu take drum duluan apa take bass kan? Take drum duluan. Jadi sempat take drum duluan. Take drum duluan, habis itu kalau tidak salah 2020 kan COVID. 2020. Iya, sebelum awal 2020. Awal-awal 2020 kalau nggak salah. Drum. 2020.
awal-awal sebelum COVID, maksudnya sebelum lockdown itu tuh. Kalau nggak salah sempat tag drum paling pertama tuh tag drum dulu, terus ada jeda berapa bulan baru masuk bass, kita masuk lagi. Terus ya begitu prosesnya, kenapa lama itu ya. Jadi totalnya itu ada berapa track yang berhasil ya ibaratnya demo versi itu ada berapa track sampai akhirnya diseleksi cuma jadi berapa yang jadi satu album. Oh, dari awal memang materinya cuman yang materi ini awalnya aja, mentahnya itu ada berapa track mentahnya? Materi awalnya memang 5 dari awal. Oh, memang didesain untuk 5 lagu itu saja gitu ya? Iya. 5 lagu. 5 lagu terpanjang dalam hidup ini. Tapi sudah lewat dari 30 menit, yo. Oke. Total durasi berapa menit itu? 5 lagu, 5 track itu. Total durasi 30 berapa? 30 sekian lah. 30 setengah jam. 34 sekian second. Yang track listing siapa? Track listing yang tentuin track 1 ini, track 2. Kalau lebih keren di saya-nya. Ya, lebih saya sih. Gitu. Nggak ada campur tangan di sini. Kenapa? Kalau saya dulu kan waktu rilis track listingnya sama Mas Taufik, terserah lah gimana ininya. Kalau Saliluna gimana? Apakah tentukan sendiri track listingnya? Track 1 apa, track 2 yang mana, track 3 yang mana? Didiskus juga, Fam. Cuman memang saya draftnya langsung saya bilang, oh yang pertama itu Jelajah single, terus kedua Nebula, terus yang lain ikut. Yang lain bebas, gitu. Apakah bebas. Itu albumnya ada alurnya, itu ada flow-nya lagu track 1 ada maksudnya, track 2 ada maksudnya, atau bebas lah gitu atau gitu, gimana? Kalau yang pertama memang single tuh Jelajah, memang Jelajah itu sudah bercerita ke saya prolognya ke 4 lagu itu begitu. Jadi kan ini kita bicara tentang kita terinspirasi sama saintis, kita bicara tentang astronomi, tapi di track yang lainnya itu seperti Ringki sama Skyfall itu juga kita bicara tentang manusia begitu. Jadi bukan hanya tentang kita bicara tentang keajaiban sains begitu, tapi juga tentang manusianya juga. Jadi kita bicara tentang di luar tapi juga tentang di dalam. Gitu kira-kira Iqbal. Kira-kira itu peradaban manusia. Orang yang dengar itu bisa nggak interpretasi itu apakah maksudnya dari lagu-lagunya Saliluna? Karena instrumental kan? Iya. Apakah kalau lagu ini tentang ini, apakah kira-kira Saliluna berharap itu orang yang benar akan interpretasi seperti itu atau bebas atau? Ya, kalau interpretasi sih sebenarnya bebas, cuman kayak ini kan musik ambience, jadi misalkan di judulnya itu Jelajah tuh, kau mau berjelajah tentang apapun yang kau bayangkan ini dalam kehidupanmu, misalkan kau flashback terus kok sampai di titik sekarang ini, ya bebas Ji dari cerita tentang kok mau kasih masuk di kisah hidupmu juga enggak apa-apa Ji, kan bebas Ji, karena ini ambience ibaratnya musiknya jelajah itu kok interpretasikan sendiri sama apa yang kau rasa begitu. Tidak ada Ji saya ekspektasi apa bilang oh ini ikuti kok ini jelajah kayak begini. Kalau dari saya pun punya pandangan sendiri juga begitu. Jadi bebas sih. Makanya enggak usah ada liriknya. Bebas. Cuman kita memang tetap menentukan tema rannya. Iya. Alurnya kalau dari kita, tapi interpretasi dari orang-orang yang dengar ya bebas. Tapi kalau secara genre, maksudnya kemana ini Saliluna ini? Maunya kalian? Maunya dream pop saya sih.
Tapi Randi kan ya beda-beda. Green core. Greencore. Saya kira greencore kau bilang. Kalau saya apa nih maunya dia? Ya bukan di sebenarnya maunya, tapi lebih ke ambience saja. Ini apa nih soundtrack untuk kau pakai, kau dengarkan, kau bayangkan hal-hal yang kau bayangkan tidak ada kayak batas-batas begitu ya. Jadi ini yang ini musik temani kok mau kemana gitu. Ini musik mau kemana ya, terserah gitu. Kemana dia bisa bawa ke sejauh mungkin. Ya kalau lebih spesifik ke subgenre, kalau saya sih mendekati dream pop, down tempo, terus apa lagi, post rock. Tapi iya, tapi ada akustiknya toh. Nah itu mungkin akustik itu yang merepresentasikan bumi. Ya, nangkap. Sebagai apa di kehidupan generik, sesuatu yang generik tuh. Karena yang lain-lain itu kan kebanyakan scene-nya Iqbal. Ya gitu. Kalau Nebula apa Ran? Tentang apa Ran? Nebula Ran? Kalau Nebula itu tentang Nebula, saya membayangkan itu benda-benda yang di luar angkasa, gas apa semua, terus warna-warni. Terus saya membayangkan Big Bang apa seperti itu Ji. Saya bayangkan itu. Meetingnya. Iya. Atau meetingnya kayak gitu. Ya berarti memang nyambung sama dari lagu Jelajah. Kalau situ kan awal peradaban manusia, terus bagaimana prosesnya, terus sampai kita ini manusia bisa sampai ke luar angkasa gitu kali ya kan? Iya bisa dibilang gitu. Kalau saya konteksnya Jelajah pribadi tuh itu kayak kita ini sebagai Homo sapiens mulai dari kita ini conquer begitu dunia kan, itu ada Homo Neanderthal dan Homo yang lainnya, saudara-saudaranya Homo sapiens. Terus dia sampai bagaimana sampai secanggih ini begitu. Dari kita itu memang selalu dari awal berkelompok sama-sama kayak begitu. Terus dari dia menemukan teknologi, dia akhirnya ada agrikultur, terus ya, cangkul itu kan termasuk teknologi nih juga. Iya. Gitu. Ya, bercocok tanam terus ya dan seterusnya. Tapi di ringkih itu di Baski juga betapa rapuhnya ini kita sesama mata begitu. Begitu Iqbal. Iya, kalau di ringkih kebetulan ringkih pakai lirik ya, ada liriknya waktu itu. Terakhir kayaknya itu dikerja untuk lirik. Lebih ke karena relevan juga sama situasi kemarin tuh. Ya kita tahu COVID. Terbawa suasananya bawa ke situ gitu. Jadi kayak mau berakhir nih peradaban manusia. Habis sudah kita ya kayak gitu. Tapi dunianya jalan terus gitu. Ini nih, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Salil Luna. Kira-kira kalian itu maunya posisinya tuh di mana dalam musik? Secara posisi apa kalian itu Salil Luna dalam musik itu di mana? Genre maksudnya kan? Dalam musik, bukan musik Indonesia atau musik Makassar atau musik dalam musik in general. Apakah sebagai pengantar apa kecil kan?
Gimana Fam? Coba diulang beda. Jelas suaranya. Fam. Coba diulang Fam. Sorry. Apanya? Pertanyaan Bu. Iya, coba diulang tadi. Putus. Jadi Sole Luna itu maunya dalam musik itu posisi kalian tuh ada di mana? Gitu. Ada di mana? Bagaimana, Iqbal? Jadi kayak misalnya anggaplah ada orang gitu bikin satu lagu yang kayak saya mau ini lagu ini didengarkan orang sepersekian detik sebelum orang itu menjadi marah misalnya kayak gitu maunya dulu didengarkan pada saat enak itu pada saat lagi ngapain kayak hal kayak gitulah. Oh, ya. Karena selama ini saya pakai Sole Luna untuk berkendara kan kayaknya agak bahaya itu. Kenapa? Apalagi kalau malam-malam, Pak. Iya. Ya bebas sih interpret, maksudnya mau dipakai di mana saja terserah orang, Pak. Iya, tapi yang di kepalamu itu musikmu itu didengarkannya pada saat seperti apa gitu. Oke, sebentar, karena ini Fahmi kayaknya lagi agak sibuk. Jadi saya coba bantu ya, dan mungkin karena tadi belum ada perkenalan, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru masuk, mungkin I think I need to have a proper introduction untuk memperkenalkan teman-teman yang bergabung di acara kita hari ini. Ini karena Fahmi kayaknya sibuk menjaga sesuatu. Jadi sore ini kita secara resmi akan semacam memperkenalkan album Jelajah dari Sole Luna ke dunia luar, karena bagaimanapun juga setiap album musik itu memang harus dirayakan. Cuman sayangnya karena ini COVID, jadi acara terbaik yang bisa kita siapkan ya udah diskusi virtual dulu saja gitu kan. Oh, by the way, saya Taufik Rahman, saya dari Elevation Records yang membantu teman-teman Sole Luna untuk merilis album ini dalam beberapa format digital dan fisik. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan diskusinya, mungkin saya bisa perkenalkan dulu teman-teman yang menjadi pembicara sore ini, karena tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang peserta yang baru gabung dan mendengarkan diskusi kita. Jadi pertama tentu saja ada Randy Rajavi dan Iqbal Abdi dari Sole Luna, karena mereka yang akan cerita lebih banyak soal proses kreatif segala macam. Tadi sudah sedikit cerita. Terus kemudian ada saya bisa katakan Idhar ini instant fan gitu, karena setelah denger dia cerita langsung suka dengan albumnya gitu. Jadi mungkin nanti Idhar akan sama-sama ya, dan Idhar ini anak post-rock katanya. Dia mewakili brigade post-rock dari Bandung. Sorry Fam, ini saya take over sebentar ya untuk memperkenalkan pembicara. Silakan. Ini momen yang saya tunggu. Oke, jadi Idhar nanti akan mungkin bisa membantu, karena Idhar ini cukup lama mengamati musik Indonesia. Jadi mungkin Idhar nanti bisa bantu menempatkan Sole Luna ini dalam konteks musik Indonesia lah. Nah, yang tidak yang tidak kalah pentingnya juga adalah I think we are privileged this afternoon to have Azri Ali from Monster Records Singapore. Nah, Azri ini sangat menarik gitu kan. I think the history comes from Riri Riza's post, Azri. I think if this is correct. Yes. Yeah. So he saw the post from Riri Riza with the CD, now the infamous Instagram post, and then I think Azri decided to check on the music, and I believe you like it. Yeah. And early on, we decided to have a co-release for this on vinyl, very special. So Azri this afternoon will share some of his impression, and probably you can tell more about Mosta and your link to some of the outside funders. You have link to Third Man, and this could indicate that this is serious release to be
to be worked on by people at Third Man. Ya, jadi kita punya Azri dari Monster Records yang nanti akan juga bisa cerita soal bagaimana dia mendengarkan Solo Luna dan impresinya terhadap album ini. Saya nggak tahu tadi Fahmi sampai mana, cuman tadi sepertinya di awal sudah cerita panjang soal proses kreatif di awal gitu. Dan mungkin kalau saya boleh nanya satu lagi, melanjutkan apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Fahmi adalah ketika mengirim demo album ini kan waktu itu cuma 3 lagu ya, dan terus kemudian ada 2 track lagi, dan yang paling stand out itu tentu saja yang track pertama gitu kan. Kalau saya sih pertanyaannya sederhana, kenapa mulai dari Carl Sagan yang walaupun akhirnya nggak dapat izin dari Carl Sagan Estate, udah kita paksa pakai. Jadi kalau di luar negeri mungkin akan di-ban oleh Estate Carl Sagan gitu. Tapi mungkin bisa cerita soal itu lagi sih. Silakan, go ahead. Ya, sebenarnya ini harus throwback dulu jauh ke belakang sih Mas ini. Nggak apa-apa ya. Jadi awalnya itu tahun kalau nggak salah ingat 98, 99 ya. Itu waktu saya nonton filmnya Contact, Jodie Foster kan waktu itu. Terus di situ kali pertama saya nonton film science fiction yang yang bukan seperti model Star Wars dan Star Trek. Terus setelah itu saya kayak fascinating, terus kayak amazed begitu. Wah, bisa ya kayak gini. Terus akhirnya setelah lama-lama terus saya nonton episode series dari Cosmos. Nah, series Cosmos ini ternyata yang dibuat sama Carl Sagan. Nah, setelah saya nonton series Cosmos ini, terus di remake lagi sama dibuat lagi sama Neil deGrasse Tyson. Terus saya cari tahu lagi, saya jadi calling back memories. Dulu itu saya kayak suka nonton filmnya Contact deh. Terus setelah saya lihat ternyata Contact itu dari Carl Sagan, dari bukunya Carl Sagan. Terus setelah itu sudah ngalir aja begitu. Terus saya bilang sama Iqbal, bagaimana ini kalau semua materi kita buat singlenya itu jelajah. Jadi ini bisa kena ke semua. Terus Iqbal ya udah kayak gitu Mas. Sisanya ngalir aja. Oke, ada tambahan dari Iqbal soal mungkin soal 2 track terakhir itu. Jadi waktu itu yang dikirim ke saya yang CD awal itu yang 3 track itu kan yang dengan EQ yang masih belum maksimal. Tapi kemudian ada New Ripple sama terakhir itu apa judulnya? Saya agak lupa yang panjang. Skyfall. Oh, Skyfall, sorry ya. Itu kan 2 track yang paling baru ya. Artinya itu dibikin belakangan atau memang dari awal memang udah ada 5 track, tapi emang waktu dikirim demo itu baru 3 gitu. Dari awal emang udah ada 5 materi sih Mas. Jadi waktu dikirim demo itu sudah rangkum 5 materi. Yang seperti yang sekarang ini. Paling biasa dibawain ke kalau kita lagi manggung. Oke. Ya, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang sebenarnya buat Fahmi, tapi karena Fahmi lagi menghilang dari layar, mungkin belakangan. Masak kali ya. Ya, sebenarnya pertanyaan, tapi atau nanti saya simpen dulu pertanyaan ini buat Randi dan Iqbal, tapi saya mau ke Idhar dulu. Idhar sebagai seseorang yang mendengar ini dan kemudian suka gitu. Tapi lebih dari sekedar pengalaman personal Idhar, saya pengen nanya juga soal ya mungkin kita sepakat mengatakan ini adalah post rock gitu kan, tapi gimana sih keadaan atau publik menerima musik seperti ini gitu kan, karena kan kalau nggak salah ini udah berapa 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Ya. Gedenya gitu. Silakan Dar.
Oke, terima kasih Mas Taufik. Mungkin salam sore, salam kenal dulu buat semuanya. Selamat dulu buat Ji ya, Ji nih panggilannya Ji Radi dan Ji Iqbal atas rilisnya EP ya, berarti masih EP ya? Rilisnya EP apa? EP apa? Jelajah ya, EP Jelajah ini ya. Kayak full Dan album kemudian ya kalian sudah berada LP sih. full album. Oh, LP, maksudnya full udah album. lebih, udah 30 menit ya? Oh, LP, Ya, oke. udah dong. Full album dari Jelajah ya. Kalian udah berada di tangan yang bener lah. Udah di tangan Elevation Records tuh udah di tangan yang bener lah. Jadi, congrats ya. Oke, ya sekali lagi ya selamat juga dan ini ya selamat sore buat teman-teman mungkin yang menyimak nih kayak kuliah online ya. Kalau kuliah nih mahasiswa pada turn off kamera. Jadi kuliah offline. Oke, kalau tadi pertanyaannya ya kita ngomongin apa post-rock ya saya nggak tahu ya mungkin teman-teman tadi ada Iqbal sendiri mendefinisikan ini agak beda-beda ya, dream pop, ada juga mungkin ke ambience, ada ya mungkin ada juga yang mengategorikan ini ya banyaknya mungkin post-rock gitu dan ya kalau kita ngomongin post-rock di Indonesia gitu kebetulan saya memang background tadi Mas Taufik saya penggemar berat apa ya post-rock lah gitu ya bisa dibilang gitu karena memang ya tumbuh besar dengan musik ini juga gitu ya selama mungkin 15 tahun terakhir ya dari era awal pertengahan 2000-an mengenal musik-musik kayak gini gitu ya dulu Explosion lah Siguros Mogwai dan kemudian datang ke konser-konsernya nggak pernah lupa gitu saya kejar tuh ke Singapura tuh Explosion in the Sky gitu kayak ibadah haji kayak ibadah haji di Singapura nonton Explosions gitu kan nah tapi memang kalau fenomenanya di Indonesia kayaknya fenomena di Amerika pun sama gitu jadi ya post-rock tuh hype pernah mencapai puncak hype tapi nggak pernah besar gitu maksudnya kayak di Amerika bagaimana ya soundtrack berapa dulu waktu film-film DOC gitu ya film-film Amerika bahkan film-film skala Hollywood itu diisi oleh soundtrack band post rock gitu itu membuktikan bahwa ya musik ini tuh sudah mulai bisa didengar secara massal ya maksudnya dalam artian memang punya market gitu ya karena itu tadi di Amerika aja kayak Siguros tuh kan film siapa yang apa Wes Anderson tuh film Wes Anderson bahkan Vanilla Sky itu ya yang adegan monumental siapa sih Tom Cruise jatuh dari yang mau bunuh diri itu jatuh dari gedung itu kan scene musik yang itulah mungkin esensi post rock itu dapat gitu karena momen dan ya storytelling terus imajinasi kalau tadi Randi bilang bahwa ini bermain dengan imajinasi storytelling itu dapat banget gitu ya di musik post rock jadi kalau kita ngomongin bahwa marketnya ini ada ya ada banget itu bahkan itu tadi di Amerika ini bahkan bisa mencapai mengisi bahkan bisa main di David Letterman gitu kan acara-acara kalau di sini mungkin main di Tonight Show gitu ya band-band seperti ini gitu. Cuman memang ya hype-nya mungkin lebih ke ya 10 atau 10 tahun terakhir mungkin ya genre musik post rock ini ya sebelum kemudian memang evolusinya itu banyak ya evolusinya itu ada yang mungkin ke post metal, ada yang ke indie rock lah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin tadi Mas Taufik bilang di Indonesia itu seperti apa ya sebetulnya itu tadi di Indonesia memang dia akan selalu jadi alternatif sih. Kalau tadi mungkin Fahmi juga bilang apa sih yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi dengan si post rock ini gitu ya. Kalau menurut saya sih dia akan selalu jadi alternatif lah gitu. Maksudnya nggak akan mungkin sepeak hype-nya folk gitu misalkan atau mencapai peak hype-nya ya indie rock gitu ya atau mungkin hip hop atau elektronik gitu ya yang memang gede ya mungkin hilang kan kalau post rock tuh ya gini gitu ya maksudnya akan selalu jadi niche ya akan selalu jadi alternatif akan selalu jadi niche tapi marketnya ada gitu apa fanbase-nya itu loyal dan bahkan menurut saya sih penerimaannya cukup luar biasa terutama band-band daerah ya kalau kita ngomongin Makassar ini daerah ya maksudnya kayak di Jambi kan ada Semiotika ya kalau nggak salah gitu ya dia udah mulai mungkin udah cukup punya ruang di musik Indonesia juga gitu kan terus ada juga di mana Samarinda jadi sebenarnya Samarinda nggak post rock sih lebih ke metrock sih saya lupa bandnya tapi lebih ke metrock ya tapi ini mewarnai bahwa sebetulnya kita melihat bahwa nah ini ya kalau kita ngelihat bahwa 10 tahun terakhir ya post rock itu mau bagaimanapun kan musik yang selalu kita anggap ini tumbuh di iklim yang apa ya mungkin Bandung gitu ya apa yang dingin gitu ya apa Islandia kalau dulu kan mengibaratkan musik ini tuh Islandia gitu kan atau Bandung atau Malang gitu ya Jogja dan sebagainya tapi ya sebetulnya ternyata ya saya sih cukup apresiat gitu karena kan Makassar itu juga membuktikan bahwa dengan kehadiran Soleh Luna itu ya mulai progres lah dalam artian banyak pertumbuhan eksperimentasi bermusik yang ya mungkin Fahmi juga udah mulai dulu dengan meskipun lebih ke eksperimental ya gitu ya ruang-ruang eksperimennya lebih banyak lah gitu jadi
kalau kita ngomongin post rock di Indonesia itu tadi gitu, ini akan selalu menjadi alternatif yang menarik gitu ya, alternatif yang menarik akan selalu menjadi apa ya, akan selalu menjadi against the mainstream lah ya kasarnya gitu ya, dalam artian memang akan selalu menjadi musik yang apa ya, yang punya tempat di hati fansnya gitu, karena kalau penggemar musik post rock itu kan selalu gak pernah ini ya, gak pernah kayak kalau saya ngelihatnya ya, dia itu pasti akan ngedengerin gitu. Maksudnya kalau beda kalau metal ya, kalau metal atau rock gitu kan kita melihat udah ada band-band rock yang lain tuh kayak udah kita punya satu fan musik post rock, misalkan saya fansnya Seringai atau Burger Kill, ya udah mungkin band-band metal lain dari itu tuh agak ya udah saya fans. Tapi kalau post rock tuh mau dari Makassar, mau dari Bandung, dari Jogja, ya pasti didengerin gitu. Maksudnya pasti jadi memang music to music gitu. Bukan nama besar band apa, bukan kayak silau dengan sebuah nama besar lah kasarnya gitu kan. Kalau metal tuh mungkin ketika saya fans Seringai, mungkin ada satu band metal dari Medan, mungkin saya tidak akan terlalu apa ya, tidak akan terlalu melirik gitu karena saya fansnya itu ya Seringai lah misalkan. Tapi kalau post rock saya pikir misalkan orang yang dengerin siapa ya, Semiotika, orang yang dengerin Polyester Embassy misalkan, atau yang dengerin Under the Big Bright Yellow Sun, itu akan appreciate terhadap Selolina, terhadap apa Individual Life gitu kan, terhadap apa ya, terhadap ya kayak gitu-gitu. Jadi fan post rock itu lebih menurut saya sih lebih, dia bisa lebih dengerin ya musik post rock apapun gitu ya. Meskipun ya kalau saya ngelihat tadi agak mention Soleluna mungkin agak beda ya secara musikal, karena kalau di Indonesia itu kecenderungannya kan post rock, bener-bener post rock ya, maksudnya crescendo banget ya, naik turun gitu ya, gitar driven lah bahasa kasarnya gitu ya. Tapi kalau Soleluna memang ya mungkin karena tadi saya baru tahu kan lebih menuansakan space ya, apa ruang angkasa, jadi lebih bermainnya itu atmosferik, lebih bermainnya itu mungkin kalau ada post rock tuh menurut saya kan ada tingkatannya lah kasarnya gitu ya. Ada yang ngepop kayak Explosion gitu ya, ada yang berat banget kayak Godspeed You gitu ya, itu kalau mungkin di Bandung itu ada Flux Mini Mix gitu ya. Nah ini mungkin di tengah-tengahnya tuh ada si Hosole Luna yang mainnya memang lebih ambience, lebih bermain synthesizer gitu, programming, jadi lebih kayak gitu sih, jadi menawarkan sesuatu juga yang lebih baru lah di warna post rock Indonesia gitu ya. Jadi itu dulu lah mungkin ya. Jadi ini menarik banget ya kita melihat sepak terjangnya Sole Luna lah gitu, bagaimana bisa ya itu tadi mungkin pertanyaan ke depannya justru tantangannya bagaimana sih si musik ini tuh bisa menjadi ya pop culture di Indonesia lah kasarnya gitu, karena itu tadi siapa tahu nanti film-film lokal itu sudah mulai diisi oleh musik-musik kayak gitu. Karena menurut saya sih peak musik post rock ke industri memang belum seperti di waktu 10 tahun lalu di Amerika gitu. Ya itu tadi ya, di Amerika film-film Hollywood itu sudah diisi musik post rock lah kasarnya seperti itu. Nah kita mengharapkan ya post rock ini udah mulai bisa dilirik gitu ya, menjadi the new pop culture di Indonesia mungkin gitu. Gitu dulu mungkin Mas Taufik. Oke. Terima kasih Dar. Sekarang saya akan ke Azri. I'm now moving on to Azri. I don't know if you catch some of what Idhar or Iqbal or Randi or Famis have said. I think from Idhar's last point, he mentioned something about that. Okay, Sole Luna is part of a niche scene in Indonesia, a post-rock scenes that has, and this is according to Idhar, this scene has yet to break into the mainstream, like being a soundtrack of like mainstream movie. And I think my first question to you, Azri, is that do you think that Sole Luna, when you first heard about this record or you first listened to the record, do you think that this is the representation of Indonesia? Because you mentioned something about, oh, okay, this should not come out of Indonesia. This is really different from what you usually heard from Indonesia. But probably my first question is probably your general impression about Sole Luna and what do you think of the scene in general if you listen to Indonesian music at all? Please, the floor is yours. In general, music in Indonesia, since what I listened to since I was young, is pretty much what my grandmother and my mother listened to, whether it's Konco, whether it's even dangdut music and all that. But
as I grew up, I see different kind of music that enter the spectrum of Indonesian music, whether it's rock, whether it's metal. Um, it's mostly, I can generalization is that when it comes to mainstream, you know what to expect. You know, whether it's pop, you know, or the rock. There's a different kind of rock that sound that came from Indonesia. The sound is very different from Singapore, from Malaysia even. So when I heard Solo Luna the first time, it's very grandiose and also very epic in a sense that I never heard that coming out from there. What I meant was a lot of bands that I listened this quite recently, past 3 years or 4 years, they always have a bit of influence of psychedelia or metal. You know, that is what all the new bands that came out from there. There's always like certain elements of that kind of music inside, whether it's little or it's a lot. So anything that with ambient music, whether it's post-rock music, I seldom listen. So when Solaruna came out with this, when Riza told me about it and he said, you should listen to this, he said, you might like it. So when I listened to it, I immediately like it because it's, I didn't expect the words, the first song, then there was a narrative right, before the music starts. That really like captured me. This came from Indonesia, really like in English, you know. And when the music starts, it just drag you in, just pull you in a bit, and it forces you to listen all the way through. Sometimes when it comes to ambient music or post-rock music, sometimes you need a certain kind of patience also to follow the music till the end. And it doesn't, I just say that right, it doesn't bore you, you know. Certain ambient music, if you were to listen to it, sometimes certain aspect, you just halfway through, you just don't want to listen to it because when will it end? That's all the people will ask that. But with Solaruna, it doesn't have that. It doesn't have that. And I'm not just saying that because Riza asked me to listen, because he honestly, because I've always been very open and very upfront with him what I listen to, anything that come out from there. So when first time I heard it, I really want to know more about the music. When he told me this is from his hometown, Makassar, I'm surprised because a lot of the more popular ones that land in Singapore, usually either is from Bandung, whether it's from Jakarta, you know what I mean? And seldom is from, you know, Makassar, Sulawesi, you know? So that in itself is a good selling point. You know, that is in itself is something that I want to get to know. What else is there, right? Besides Solaruna also. But what's great about this, I always like a two-piece band, you know? So because if you can get the best sounds with just two people, right? You know, Yeah. You don't need anybody else. You know what I mean? Right? You only got two people to make that kind of sound, that kind of noise, that kind of pull you in a bit, right? And slowly more and more. Like I heard about it being a soundtrack, right? For a film. This kind of music should be there. I mean, for me, you're not supposed to be like a niche sound. It's always been there. It's just whether it's very underappreciated, this kind of music. It's very underappreciated. And that is to me like a crime. You know, if people listen to every single kind of music, right, why can't you actually open your heart to listen to this kind of music? And it shouldn't be like, it have to go to the mainstream. It have to, you know, there is already an audience for this. And people have to open up their ears and their minds and their hearts to this kind of music because it will last. This kind of music will last. And the context of Jelajah, exploration, right, is explore, right? Let's explore this thing more because I'm sure Randy and Iqbal have more inside them. They're just waiting to come out, right? This is just a start, right? Yeah. This is just a start. Jelajah is just a start. That exploration of sound that you can bring with all the nuances of music from your own experience, from your own culture, right? To get, because I know this music can transcend not just around this region.
we can transcend outside of this region. So I'm very confident about how well it will be received in the West, anywhere else. That's my impression when I hear Suara Luna. It just immediately, I just thought, no, you should make vinyl. We should make vinyl out of this. So I should contact Suara Luna about this, and then after that I talk to you, right, Taufik? Sure. So yeah, because the scene, I guess you would say Indonesia, I'm not really privy to everything that's going on down there. But what I know is from my stuff here, like Kenya, and then from my relatives down there, what came out of there, what you consider popular music, may not be something that will, I guess, last with the Indonesian people, but certain kind of music from there may not transcend well when it goes outside of Indonesia. Yeah. You know, so I'm not saying it's bad. I'm not saying it's bad. Maybe it's just a different kind of culture that is down there than everywhere else. So, but the music of Suara Luna is totally different. Yeah. Like if I ask a person to listen to it without them knowing where this music come from, they wouldn't expect it from Indonesia. That's what I meant. It's not a put down or anything like that, but it's a nice surprise that someone from there can come up with something very epic. And I like the context of it, the question about existence, the questions about how human come from, how we evolve as a human being, where are we going, right? And this album actually says it all without saying it all. Yeah. That's how I feel. Yeah. I think you put it pretty well. That they have said a lot in 30 minutes without having to say any words about all this pursuit. And then I think the next question for you is, and you have mentioned earlier about the fact that, okay, this has to be put on vinyls. And I think this speaks to the fact about the sort of universality of their music, and also also you're willing to take the risk. Okay, this may not be 1,000 copies or anything, but this is still a significant effort. And you mentioned also about your belief in them, and this is going to put a lot of pressure on them for the second record. But you have sort of put your faith in them, and you are also convinced that they can have a bigger audience outside of Indonesia. But my second question for you is and this is going to be specific for Singaporean audience. What kind of audience you have in Singapore, and are they sort of receptive this, regardless of the fact that they're from Indonesia, but are they still receptive to this kind of music in general? What is the scene like in Singapore right now? The scene in Singapore is, I could say, it's lively but a bit patchy here and there. It all depends on where you consume your music, I guess. If you go to the normal mainstream one, you will get the same run-of-the-mill music, I guess, pop, and all that. Nothing wrong with that, again. But then again, it's not something that will capture your imagination. And also that there are a lot of indie bands in Singapore who are doing something different. And like I've said this before, I mean, the underground scene in Singapore is very lively way back in the 80s or so. And they have been responsible for some innovative music that come out from that scene. Independent bands, underground bands, independent labels, all have been quite responsible for the richness of the music scene here. I mean, not to say the mainstream is not, it's just that it's not something that I think can elevate, the kind of music that's supposed to come out from here. And that's I think the difference between Indonesia, Singapore, and Malaysia, where these two countries have quite a big population and quite a following for every single artist that may have.
So down here, the saturation, the small country here, the saturation of it, everybody is fighting for attention in this small space. So whether or not you can stand out is another matter. Sometimes whether it can be a support of an independent label, sometimes it's just DIY. That's why I really salute the underground people who have done by themselves, by their own pocket, by their own money. Whether they press on a lathe cut, whether or not it's a very short run of vinyl or cassettes or CDs, they sell at at the festivals, small festivals or fairs or small gigs that they have. I mean, all these are very vibrant in Singapore, and to say that they whether they can accept Solar Luna music, I think they can, because it does transcend cultures. I mean, I myself personally do not like to believe that music have to come from a certain place and only certain people would like it. Music is music, whether or not it comes from any country. If you like it, you can accept it no matter where it comes from. Especially in this region where we share about the same culture. Like people travel, my ancestors come from there, come to Singapore, some of them go to Malaysia. It's cross borders from Palembang, from Sulawesi, from Java, from everywhere, then inherently it's inside us to appreciate the music if it comes from Indonesia also, right? But they evolve, how the music of Solar Luna evolved from, I guess, traditional, what we listen to, what we grew up, to what it becomes now, is actually it's a good testament of how they want to move forward the music from Indonesia. And I think it's something that we all can learn from each other too. So I believe we can sell here. And I always have the confidence that whatever is good out there, I'm trying to introduce to the general public down here and in Malaysia also, so that it won't get lost in history. You know what I mean? Right. So physical copies are important to me because vinyl lasts forever. I don't care what people say or give me. Vinyl lasts forever. If I tell you to listen to the music, you better listen. Yeah. Oh, that's very reassuring because I think we both operate with the same ethics. Like we press first, and then we find someone to buy that if it's that really good. Yeah. So I think we got that covered. But I want to circle back to Makassar. Yes. And I'm going to ask this. Saya mau menanyakan ini ke Fahmi justru, karena tadi I think Azri just mentioned about how the indie scene operates in Singapore. Dan saya justru nanti sebelum balik ke Solar Luna, justru saya mau nanya ke Fahmi dulu sebagai bukan band ya, tapi musik pertama yang saya rilis dari Makassar gitu. Dan harusnya di daftar pertanyaan itu pertanyaannya buat Solar Luna sih, Fam. Tapi gue mau nanyain ke lu dulu gitu kan. Karena Makassar kan dikenal ya kayak The Hot Dogs, atau lu kan main punk dulu gitu kan. Dan beberapa nama yang keluar dari Makassar, some of the names that came out of Makassar, it's not post rock or they're not playing this kind of music. Jadi musik yang mereka mainkan juga nggak seperti Solar Luna gitu. Pertanyaannya buat Fahmi adalah bagaimana Solar Luna ini bisa keluar dari Makassar, atau bagaimana kondisi di Makassar itu sekarang bisa menciptakan beberapa perbedaan genre. Mungkin bisa cerita secara umum gitu, kondisinya seperti apa scene musik di Makassar. Jadi sih kalau di ininya agak-agak mirip ya Bung ya, kalau kita nonton dokumenter tentang Seattle periode 90-an gitu. Kota ini tuh segitu membosankan ya, sampai satu orang pemusik tuh butuh 2 genre. Saking membosankannya kota ini tuh, satu orang pemusik tuh butuh untuk melakoni 2 genre supaya ngerasa hidup lah kayak gitu. Yang ininya kan kayak gimana ya, saya udah kayak setahun lebih ini dan
nggak terlalu nyimak musik lagi, Mas. Kayak konstelasi skena dan segala macam tuh udah saya nggak terlalu perhatiin lagi. Tapi sekarang sih kalau dilihatnya mau di Makassar sih udah mirip-mirip aja dengan kota-kota yang lain sih sebenarnya. Kayak pintu-pintu itu kan udah terbuka semuanya. Ya keluarlah kalau mau keluar gitu, mainlah kalau mau main gitu, yang kayak bergaul lah sejauh-jauhnya gitu. Kalau orang yang nggak bisa main jauh-jauh ya lagunya lah yang main jauh-jauh, mumpung pintu-pintunya kebuka kan. Jadi kayaknya Makassar tuh nggak terlalu akan seperti apa yang dialami Jakarta, Bandung, Jogja 10 tahun yang lalu. Mungkin enggak, pintu-pintunya udah lain gitu, udah kayak misalnya kita aja waktu kenal aja udah nggak tahu gimana caranya. Kok Taufik bisa tahu lagu saya sih udah nggak ingat lagi itu gimana ceritanya. Iya, jadi intinya udah kayak gitu aja. Sekarang tuh jadi Makassar tuh udah apa ya? Udah kayak ini udah tanda-tanda zaman yang baru nih gitu maksudnya. Tanda-tanda zaman yang baru nih. Orang dari mana aja, dari atas gunung ya, dari mana aja asal ada internetnya ya. Udah kayak gitu. Jadi ininya sekarang kalau mau di bla-bla, maksudnya kalau kita masih pakai hitungan-hitungan tahun-tahun 90-an yang ada pride kota gitu, ini kayaknya tahun-tahun ke depan ini kayaknya udah borderless lah kayak. Udah kayak gitulah. Ya, kalau buat saya pribadi sih mudah-mudahan kalau saya pengen nonton nih Sole Luna sampai sejauh mana sih bisa jalan gitu. Kalau lagu-lagunya Sole Luna itu sampai mana sih bisa kedengeran, mudah-mudahan sih bisa bikin musik lagi gitu maksudnya. Bener-bener ya kayak nggak ngerti kenapa gitu. Jadi yang butuh dicambuk lah yang kayak gini, nontonin Sole Luna sampai mana mereka bisa jalan, dibahas tuh. Pengen lagi tuh yang kayak gitu, baca Sole Luna dibahas di mana, terus iri pengen lagi bikin musik lagi ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya, ya Makassarnya dengan kota-kota di sebelahnya pun ya udah sama ininya kansnya. Silakan. Oke, satu lagi Fam. Nah, kalau ya kita terus terang kalau dengan penetrasi internet segala macam bilang ada kesenjangan Makassar dan Jakarta mungkin nggak relevan gitu kan, karena semua orang dengan akses internet pasti akan bisa keluar gitu kan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah musik seperti ini itu istimewa gitu? Artinya beda dengan yang lain atau banyak nih Sole Luna yang lain di Makassar gitu. Ini mah gampang gitu. Atau kondisinya kayak gitu. Is this really special atau memang ini banyak kok di Makassar gitu yang serius mengerjakan post rock katakanlah. Banyak sih sebenarnya walaupun nggak sampai memenuhi syarat untuk disebut banyak juga sebenarnya, tapi banyak. Tapi kalau syaratnya adalah seriusin itu, nah itu banyak itu nggak sebanyak itu lagi gitu. Maksudnya kayak yang tadi aja lah, kayak post rock itu musik yang pelan-pelan mau nggak mau pasti diterima sama orang. Contoh waktu tadi kesebut soal Vanilla Sky itu kan, saya sering ingat itu scene terakhir tuh. Mau lompat apa enggak? See you in the next life itu kan. Itu lagunya siapa tuh? Mogwai. Radiohead. Ya itulah, itu monumental kayak itu. Jadi kayak misalnya anggaplah yang tadi anak metal pun yang ada ininya, nggak setiap saat mendengarkan metal gitu, mau pecah kepalanya mau gimana. Nah kalau si post rock ini bisa anytime anywhere masuk aja gitu. Jadi cuma saya kayak misalnya kalau apakah Sole Luna ini post rock? Ya post rock dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itulah gitu. Jadi jadi apa lagi namanya? Kalau pertama gitu saya dengar Jelajah kan, langsung yang ini terbangnya jauh pasti nih, udah gitu aja. Terbangnya pasti jauh ini musik-musik kayak gini. Maksudnya mau nunggu apakah genre ini mau berkomunitas dulu atau enggak, buat apa lagi nungguin kayak gituan, udah bikin aja langsung. Oke, mungkin lah kira-kira menurut saya. Oke, mungkin sekedar informasi aja. Jadi Fahmi itu merilis EP-nya tahun 2014 ya, Fam?
International Better Day 2014 atau 2015 lupa saya. Nah, Pas pemilu. EP itu dirilis tanpa pernah ada publikasi, tanpa pernah ada rilis party, tanpa pernah ada konser, karena waktu itu ada sedikit masalah ya, Fam. Masalah hukum kalau nggak salah. Masalah hukum dalam tanda kutip. Nah, masa lalu lah. Nah, jadi anggap aja ini kesempatan kedua untuk Fami memperkenalkan lagi albumnya waktu itu. Jadi ini kayak rilis party buat lu, Fam. Anyway. Jadi 2 album sekali waktu rilis. Oke, nah saya mau balik. Saya mau balik ke Iqbal dan Randy gitu kan. Tadi teman-teman pembicara yang lain, Fami, Idhar, dan Azri sudah bicara dengan menggunakan istilah post rock gitu kan. Jadi teman-teman udah sepakat lah. Dan kita mungkin sepakat sore ini mengatakan bahwa ini post rock gitu. Karena kalian sebagai composer, sebagai senimannya, sebagai artis, keberatan nggak dengan term atau penggunaan post rock yang mungkin tadi Edar juga sebenarnya mau mengatakan bahwa ini kan udah punya makna peyoratif gitu kan. Post rock itu udah kayak klise gitu kan. Nah, kalian masih mau memakai ini atau punya keberatan atau yaudah deh nggak apa-apa gitu. Silakan. Ya nggak keberatan juga sih sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi, kalau post rock itu saya lebih dengerin post rock ya Explosion in the Sky, terus Mogwai, Hammock. Mungkin saya kebetulan lebih terpengaruh sama dream pop sih kalau saya pribadi. Tapi bebas-bebas aja mau dimasukin di mana, lebih ke orang dengarnya. Oh ini lebih ke post rock nih kayaknya. Nggak masalah. Randy? Ya sama sih sama Iqbal juga Mas. Karena kalau saya interpretasi sih ini ambience, tapi post rock adalah bagian dari ambience juga. Bebas aja sih. Oke, nah ini saya kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit untuk sesi dengan pembicaraan. Nah, nanti mungkin 20 menit terakhir kita akan kasih kesempatan untuk beberapa teman-teman yang udah hadir untuk tanya ke pembicara yang ada. Jadi mungkin kalau ada yang mau nanya silakan aja nanti menyalakan mic, dan kalau tidak keberatan menyalakan video juga dan langsung bicara aja. Karena ini audiensnya nggak terlalu gede, jadi kita bisa fair untuk kasih kesempatan buat teman-teman yang akan bertanya. Dan sekali lagi mungkin saya ingatkan, ini acaranya direkam, jadi kebetulan akan kita juga tayangkan di YouTube lah. Jadi semoga teman-teman tidak keberatan dengan privacy issues segala macam gitu. Tapi mungkin sebelum kita sampai ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik yang melalui chat juga bisa, melalui ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita masih punya waktu sekitar 7 menit untuk dengan panelis. Saya mau ke Idhar dulu sekali lagi, sampai nanti mungkin ada satu lagi buat Azri. Ini dulu Dar. Jadi tadi Azri mengatakan bahwa, dan ini kan kita udah tahu gitu, etos kerja teman-teman label independen itu kan ya tetap harus ada fisiknya gitu kan, rilis fisiknya. Dan kalau dirasa sangat perlu itu dalam format vinyl gitu kan. Dan itu saya terus terang agak lupa apakah dulu saya pernah ngomong itu ke teman-teman Soliluna ya. Jadi waktu saya tawarkan rilis album dong, apakah rilis vinyl atau enggak gitu. Tapi kayaknya vinyl sih. Dan kebetulan sekarang ada Mosta yang mau bantu mewujudkannya gitu. Tapi gini Dar, pertanyaannya adalah masih relevan nggak kalau kita bicara soal ini ya, rilis fisik gitu kan, di tengah yaitu dominasi streaming segala macam gitu kan. Atau justru malah musik-musik yang seperti ini itu yang paling cocok untuk tetap punya format fisik gitu. Gimana Dar? Fisik. Ya ini mah kayak ayam dan telur ya Mas Taufik ya, kalau ngomongin fisik digital tuh kayak
Ya, tapi saya sih percayanya gini ya, kayak kalau kita ngomongin memang kita tak bisa pungkiri digital tuh sekarang udah apa ya, udah masif ya, udah mungkin hanya kayak orang 1-2 orang yang kayak Mas Taufik yang tidak ada Spotify di HP-nya atau tidak mendengarkan Spotify gitu ya. Yang memang true fisik ya. Tapi dalam artian memang ya kita tak bisa pungkiri ya digital memang tapi apa udah di sekitar kita lah kasarnya seperti itu. Tapi saya sih selalu percaya bahwa musik-musik itu selalu ada apa ya, ada magnetnya lah, ada magnetnya gitu. Maksudnya ini saya ingat jadi omongannya strategi misalkan Ucok gitu ya, teman-teman Ucok, teman-teman di Grimlock gitu ya, bagaimana karena mereka itu kuat banget di community base gitu ya. Jadi mereka itu lebih mengandalkan atau lebih prefer dengan kekuatan ya community base fisik lah, donasi, rilis limited merchandise, limited CD, limited ya pokoknya lebih karena ya bagi Grimlock pertemuan fisik karena kan Ucok sendiri background-nya lebih nongkrong lah, lebih lebih 90s gitu ya, lebih 90s gitu ya. Jadi strateginya itu memang lebih fisikal gitu. Ya itu tidak salah gitu ya, meskipun ya pada satu sisi mungkin Grimlock juga ada digitalnya, cuman ya akhirnya bagaimana strategi ekosistem yang mereka buat itu lebih ke tongkrongan. Ini agak sebaliknya misalkan label-label millennials lah, kalau kita ngomongkan label-label yang memang lebih tendensinya itu strateginya itu digital base gitu ya. Ya Sun Eater lah atau juga apa yang rock itu ya, yang terutama Saniter ya, bagaimana mereka justru strateginya pushing digital, sementara fisik itu ya bagaimana bikin limited dan itu hanya untuk jadi eksistensi gitu kan. Nah kalau menurut saya sih pada satu sisi ya kita harus bisa memahami juga bahwa ya saya sepakat dengan waktu itu baca tulisan Mas Taufik gitu ya tentang digital gitu, bahwa tetap aja di digital pun ada satu stratanya. Kalau kita ngomongin bahwa digital akses merata, ternyata ya enggak juga gitu ya, ada tetap aja kan yang nomor 1 chart itu adalah siapa, Raisa gitu atau mungkin juga band-band pop gitu ya, band-band yang memang digital atau bahasa sekarang itu Spotify Core. Spotify Core itu musik yang 30 detik tuh nempel dulu, kita bisa nyanyiin. Kan kayak gitu ya, lagu-lagu TikTok, lagu-lagu Aldi Taher gitu. Kan itu Spotify Core gitu, lagu-lagu yang memang 30 detik tuh kita bisa terngiang-ngiang. Tapi kan, nah menurut saya sih justru peluang untuk bagaimana musik yang non Spotify Core, kita kalau ngomongin ada satu ya memang pada akhirnya sih menurut saya sih si Sole Luna itu ya memang harus fisik sih, harus kekuatannya di fanbase, kekuatannya itu ya itu tadi seperti saya tadi bilang, kalau di komunitas post rock itu agak lebih apresiatif gitu. Maksudnya orang yang post rock itu selalu dengerin gitu band-band dari luar daerah lah bahasa kasarnya gitu ya. Dia akan selalu tertarik gitu untuk apa sih yang baru karena secara produktivitas mungkin ya genre ini mungkin tidak secepat folk atau mungkin indie rock gitu ya yang mungkin setahun ada rilis baru tapi kan post rock itu apalagi di daerah gitu ya atau di luar Bandung Jakarta itu kan tidak terlalu banyak gitu. Jadi memang ya cuman caranya bagaimana menjangkau itu semua kan. Jadi ya strateginya mungkin kita tidak terlalu banyak pushing di digital gitu ya, tapi ya akhirnya fanbase yang kuat, membangun fanbase yang kuat dengan cara ya itu tadi rilisan-rilisan fisik gitu ya. CD kaset, terutama kaset ya. Kalau menurut saya sih CD itu kayak kita ngelihat CD itu kayak masih bukan format fisik gitu. Menurut saya fisik itu kaset dan vinil gitu ya. Kaset dan vinil itu rilisan fisik gitu. Kalau CD itu ya meskipun CD juga fisik, tapi saya sih merasa CD itu bukan rilisan fisik gitu. Kalau fisik itu benar-benar kaset dan ya cuman caranya memang bagaimana sih si Sole Luna ini ya tadi ketika Mas Fahmi bilang udah gak relevan lah sekarang itu apa Bandung Jakarta karena ya itu tadi sekelas label dari Tangerang gitu ya Elevation bisa merilis band dari Tangerang Selatan, udah bisa merilis label dari Makassar dan sebagainya. Yang paling penting sih sekarang bagaimana ya itu tadi bisa memperkenalkan lah. Mungkin tahap pertama memperkenalkan bahwa ada satu musik yang karena menurut saya sih itu tadi dapatnya Sole Luna itu agak berbeda dengan band ya kalau kita nyebut post rock yang ada di Indonesia gitu kan, yang lebih explosion in the sky SQ gitu ya, lebih explosion in the sky SQ gitu ya. Kalau folk tuh ada Dylan SQ gitu ya atau apa Fleet Foxes. Nah kalau ini kan
siapa si Soleh Luna itu mungkin lebih itu tadi lebih ambience ya. Kalau tadi mungkin Iqbal lebih dengerinnya dream pop atau Randi mungkin lebih cenderung karena ya itu tadi ya musik seperti ini lebih enak didengar juga gitu. Masih bisa didengarkan. Tadi kalau ada kata Fahmi atau ke Mas Azri saya lupa ya musik ini tuh bisa diterima sebetulnya gitu. Cuman kenapa? Karena musik pop rock itu Oh, I think kayaknya freeze. Halo, Dar? Oh, kayaknya ada. Koneksi. Ya, koneksinya Edhar itu. Oke, kita coba pindah dulu. I think this is going to be the last question in the session for Azri before we move on to the Q&A session. Azri, I think Edhar just mentioned about like the importance of physical format, and he basically said that this kind of music is the perfect medium for this kind of music is, of course, vinyl or cassette tape or some physical formats. But my question to you is going to be more general. And I think as an evangelist for vinyl, like ourselves, we believe, the superiority of this format. But do you think that in the long run, this will stay and going beyond the fad, and this is going to be the saving grace of music or music industry, or this is going to be completely rendered obsolete because of Spotify and all the streaming services? Personally, for someone who believes in vinyl, I don't want it to go away. I really don't want it to go away because Spotify, the streaming services should go hand in hand with the physical format. It's something that you can have reference to listen to before you actually buy. Last time when you buy vinyl, you don't even have a reference. Sometimes just word of mouth, then you buy your vinyl. But now it's the convenience. The convenience doesn't equate to quality. Let's put it that way. On vinyl, the sound is very good. Jadi kalau in the long run, if vinyl were to go away, it'd be very sad. I hope it doesn't. Yeah. Because I think it is coming back again, and I think a lot of younger people are more appreciative of the physical format. Even cassette is coming back. It's still around. I'm a bit surprised by that also. The analog format is that what people are looking for, and I hope it stays until I die lah. Easy say, because at the end of the day, what you have is something very tangible that you can touch. So say all these streamings are all in the cloud, right? So God forbid something happen, all those computers all get destroyed. Yeah, still vinyl. If you want to listen to the music, I mean that's just more like end of the world thing lah. But for me, music that stays on vinyl, and people who are newer artists who are willing to put everything on vinyl, I think they're putting an investment not just for the quality of music but for their future too, and they will stand out against any other artists who just only like Idhar say Spotify core, So if it's just streaming, then I think we have lost something. We have lost something in music. All right. That's very reassuring again. I think, and we all hope that this is going to still be around for another century, hopefully. Ya, oke. So kita sampai di sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu 20 menit sampai acara selesai. Ini udah ada beberapa yang bertanya melalui chat room. Saya mungkin sebutkan dulu. Ini pertama, I think this is ini dari teman baik kita, Mas Kodrat Setiawan. He's from Tempo. Selamat sore, Mas Kodrat. Makasih sudah bergabung ya. Dia menulis pertanyaannya ke Soliluna. This is a question for Soliluna. Kan di Makassar juga ada banyak label, ada Chambers Records, ada Phonis Records. Kenapa memilih merilis dengan Elevation? Mungkin bisa dielaborasi dulu dengan kondisi, mungkin bisa elaborasi kondisi label-label di Makassar gitu. So itu pertanyaan dari
Kodrat. Silakan mungkin Iqbal dan Randi, kenapa nggak pakai label Makassar dan mungkin bisa cerita kondisi label-label indie di sana gitu. Silakan. Halo Mas Kodrat. Mas sore. Ya, kayaknya nggak kelihatan. Terima kasih. Halo. Nah, ini Halo kelihatan. Mas. Halo. Terima kasih. Jadi kenapa memilih Elevation yang merilis Jelajah? Kenapa Ran? Waktu itu kan prosesnya waktu itu kok lebih sama Mas Taufik waktu itu. Saya kurang tahu. Kalau saya pribadi saya kurang tahu juga tentang record label yang ada di Makassar justru. Ya, Tapi waktu itu kan kita ketemu di Mas Taufik di acara festival tahun 2017, festival musik. 2017. Terus kebetulan aja ya, jodohnya aja kali ketemu sama Elevation, terus bicara sama Mas Taufik, kita bicara banyak hal tentang tentang musik ambience, terus Mas Taufik menawarkan untuk bikin rilisan fisiknya dong, bikin albumnya. Ya udah, ngalir aja sih saya. Kayak gitu. Tidak ada alasan yang spesifik sih kenapa harus kenapa bukan label Makassar atau label luar. Gak ada alasan yang spesifik. Kebetulan ketemu Mas Taufik, ya udah. Less of history. Jadi lebih ketemu duluan sama Elevation gitu waktu itu. Kita belum mikirin bakal rilis album waktu itu ya kan? Belum. Ya, jadi mungkin saya tambahin sedikit. Jadi waktu itu ini moderator merangkap sebagai pembicara. Jadi waktu itu di Kala Youth Festival kalau nggak salah itu si Solo Luna memberikan presentasi soal ambient music gitu kan, dan di situ saya masih ingat sekali slide pertama itu, I think the first slide from your presentation is tentang Brian Eno gitu kan. Wah, ini istimewa pasti kalau ada kayaknya orang udah menyebut-nyebut Brian Eno, ya udahlah ini udah ini tanda tangan ini special handshake gitu kan. Jadi akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol ya jadi akhirnya gitu. Oke, enough about the history. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Kodrat ini adalah rencana berikutnya dari Solo Luna. Karena kemarin cerita juga Randy soal lagi bikin musik untuk album selanjutnya. Silakan. Kalau rencana selanjutnya, kalau kayak belum ini di Bali belum ada yang pasti sih kita mau ngapain, tapi kita fokus kemarin kan untuk ke rilis dulu kayak begitu. Tapi saya sudah ada beberapa materi yang baru, cuman belum sempat kirim sama Iqbal karena masih fokus ke rilisan ini, rilisan jelajah ini. Tapi sudah ada beberapa materi baru. Tapi amunisi ya jalan terus ya. Iya. Ya, ini juga single kedua kan belum ada juga kan. Kemarin baru Jelajah aja kan yang Jelajah pertama yang baru dirilis. Ya, jadi masih panjang untuk album yang pertama ini. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Kami persilakan untuk audiens yang sudah hadir. Ada beberapa teman juga yang namanya agak familiar ini. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya ke Solo Luna atau ke pembicara yang lain. Mas izin boleh nanya? Oh ya, silakan. Ini Mas Andi. Iya. Ya, sorry Mas, di tempat kerja. Gini, saya Andi Mas dari Jambi. Oh, oke. Dan beberapa tahun lalu pernah di Makassar juga kan. Oh ya. Pertama menanyakan sama Mas Iqbal sama Randi, apa ada band project lain selain Solo Luna? Kemudian kan yang saya ikutin waktu di Makassar tuh kayak genre-genre post rock ataupun ambient gini agak jarang. Mungkin yang menarik perhatian di 2010-an ke atas tuh kayak Melismatis. Nah, apakah kan yang saya ketahui itu kayak Makassar tuh punk, hardcore-nya, metalnya, apakah ada band lain, kemudian irisannya kalaupun ada irisan dari band project itu ke Solo Luna tuh kok bisa menurut saya amazing sih materinya Mas.
kayak Thank you, anjir, Mas. kayak ending film-film The Abyss yang ini alien-alienan planet-planet gitu. Kemudian rencana atau impian terbesar Seluna ke depan itu apa gitu? Terima kasih, Mas. Yuk, makasih ya Andi. Silakan. Makasih, Mas Andi. Kalau saya cuman Soleluna aja, nggak ada project lain. Sebenarnya malas ngeband sih saya. Malas banyak dramanya kalau ngeband, terlalu banyak kepala. Tapi beberapa saya bisa ngobrol sama teman-teman yang ngeband, memang mereka kuat ngeband karena sudah dari sejak kenal dari lama. Jadi kalau saya juga kenal sama Iqbal itu juga baru-baru aja Iqbal nih. Jadi tapi saya mau bermusik tapi nggak mau sendiri juga. Tapi malas ngeband, jadi akhirnya udah ngajak Iqbal aja deh. Kebetulan suka musik, ada suka musik genre yang sama, ya sudah jalan aja. Iqbal kayaknya ada bandnya deh. Iya, kalau band masih ada sih band punk, The Sondals, band punk. Terus sebelum sama Soleluna juga saya udah jalan sendiri, kebetulan namanya Mixomata. Cuman setelah ya udah Soleluna aja namanya kan. Untuk Mixomatanya saya paling main DJ set saja, lebih ke biar bedain aja. Tapi masih jalan juga, cuman karena pandemi aja nggak jalan. Kalau tadi pertanyaannya di Makassar ada yang serupa nggak yang kayak gini? Saya kurang tahu juga sih, cuman yang saya tahu itu ada beberapa teman-teman kayak ada yang post rock, ada yang post rock Jepang begitu. Ada Surgir. Terus kalau ya apalagi ya yang di sini banyak sih yang lebih ke underground juga. Tapi untuk di genre ini memang nggak terlalu banyak pelakunya sih yang saya tahu. Oke, jadi ini memang istimewa ya, datang dari Makassar. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya secara langsung, suara aja juga nggak apa-apa, nggak usah pakai video. Silakan. Halo Mas. Ya, silakan. Ini silakan perkenalkan. Halo, selamat sore. Saya Didit. Saya Didit. dari. Halo Mas Taufik. Saya dari Rilisan Fisik. Ya, Rilisan Fisik. Silakan Mas. Iya. Salam kenal Soleluna. Kebetulan kami di Jogja sebagai salah satu distributor rilisannya Soleluna. Kami sudah bekerja sama dengan Elevation Record itu sejak 2015 ya Mas. Dan baru kali ini saya melihat Mas Taufik. Iya. Silakan Mas. Saya tidak ingin bertanya sih, saya cuma ingin berharap. Soleluna ini jujur, saya baru dengerin pertama sekali ketika Mas Taufik ngasih teaser iklannya waktu itu. Ya. Begitu saya dengar, wah ini post rock tapi beda, ada nuansa kita jadi astronot. Akan sangat, ketika dulu kami melihat penampilan pertama tadi yang band disebut oleh Mas Idar, yaitu Semiotika dari Jambi ketika main di Jogja. Dulu kami nggak tahu itu Semiotika siapa, tapi ketika melihat langsung, oh ada dari luar, di luar kota-kota yang sering disebut sebagai pusat musik itu ada band yang keren. Dan sekarang Soleluna ini sangat beruntung itu loh, ditemukan oleh Elevation. Karena saya menilai Elevation itu setiap menggarap sebuah rilisan itu, sebuah album itu tidak pernah main-main, makanya juga jarang untuk merilis. Saya berharap sih Soleluna bisa tetap bertahan, syukur-syukur suatu saat bisa berkunjung ke Jogja setelah ya segala permasalahan ini kelar, karena di Jogja juga ada acara annual namanya Yogyakarta Post Rock Fest. Itu sangat keren. 2 tahun yang lalu
UTBBS, sempat main juga. Ya sampai ketemu di Jogja atau segeralah kita bisa lihat penampilan. Karena saya jujur penasaran lihat, karena walaupun saya bukan penikmat post-rock yang fanatik, tapi ketika melihat penampilan live band post-rock itu sangat menarik. Jadi saya penasaran untuk melihat Soleluna yang formatnya duo ini bagaimana tampil di panggung gitu. Saya tunggu. Semoga Amin, bisa amin, Mas. sukses Amin, terus amin, buat Mas. Soleluna. Ya, Amin, makasih thank Mas. you, Mas. Ya, thank you. Ditunggu di Jambi juga nih, Mas. Nah, Siap. Ya, Oke. ini Ya, mau sedikit berikut. menambahkan nih, kayaknya ini Silakan, Dar. betul ya, jadi menarik banget karena format duo nih yang penasaran. Jadi betul bagaimana apa ya, ya live-nya. gitu live-nya, karena setahu saya memang kalau tadi balik lagi ke post rock Indonesia lah kok ya sebut gitu seperti itu ya, memang rata-rata format bandnya minimal berempat, agak jarang trio pun gitu ya, rata-rata berempat berlima gitu kan, ada juga yang mungkin format banyak gitu ya, kayak apa-apa kan banyak tuh ya. Iya. Dan sebagainya gitu. Nah, ini justru benar sih kata Mas Didit, ini duo ini gimana nih gitu ya, ketika tampil di live apakah edisional, apakah memang betul-betul berdua dengan bantuan ya laptop ya elektronik programming lah, laptop dan sebagainya. Jadi betul ya, jadi mungkin ini juga jadi daya tarik sih ya buat Soleluno dengan duonya ini gitu, karena agak kurang lazim lah, agak jarang buat format sebuah band post rock Indonesia gitu. Ya itu sih betul tadi Mas Didit menambahkan lah. Untuk ini menarik banget sih justru ya duo ini. Iqbal atau Randy mau nambahin? Iya, jadi itu tadi Mas Idar. Saya sebenarnya malas ngeband. Malas ngeband. Jadi iya, cuman nggak mau sendiri juga. Jadi saya udah kasih tahu Iqbal, Bol, kalau mau berdoa aja, nggak usah ada yang lain. Kayak gitu. Tapi kalau technically kalau kami main itu, kalau saya itu pakai looping juga dari dari FX pedal juga. Jadi kayak gitu. Terus ada tambahan looping lainnya, atau saya bisa bikin drone dari pedal reverb itu, dia sustainnya terus jalan terus. Kalau technicalnya sih seperti itu. Kalau Iqbal gimana, Iqbal? Ya terus terang untuk aransemen yang rilis ini, saya belum bikin format live-nya sih kayak gimana, belum kebayang. Maksudnya bisa saja juga kita pakai additional pemain drum sama bass, bisa jadi, tergantung gimana deal-dealan kan. tapi bisa biasanya kalau gimana, Mas Taufik pernah nonton kita main kan? Ya kayak gitu aja sih, berdua aja. Tapi kalau untuk yang rilisan ini bisa aja kita nggak menutup kemungkinan untuk pakai additional player. Ya, tapi performance yang di Youth Festival itu luar biasa sih. Itu termasuk salah satu konser yang saya masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi at least sekarang udah ada 2 undangan ya. Tadi Andi dari Jambi, satu lagi dari Jogja gitu kan. And I think since Jambi is very close to Riau and it's just a short hop to Singapore, I think if COVID is over, I think we can have a Southeast Asia tour. Make a hop in Singapore and we'll have a performance in the shop, Azri. That will be awesome. Yes, can. Yes. Definitely bisa. Ya, pasti. I would like that a lot. I would like that. Ya, kita tunggu dulu karena memang I think one of the plan memang I think if the COVID situation is improving, I think we can certainly, kita pasti bisa undang, dan memang ada rencana sih kalau misalnya COVID sudah selesai kita akan undang Soleluna untuk ke Jakarta dulu paling tidak, atau ke Bandung, nanti ke Jogja juga. And ya kalau misalnya international travel sudah buka, if international travel is open, I think we can have a gig in Singapore, at least in the shop. Ya. Ya, insyaallah. Oke, kita masih punya waktu sedikit 5 menit. Kalau ada yang masih mau ada yang bertanya, silakan. Mas, izin Mas yang tadi silakan. belum terjawab. Belum terjawab. Yang mana tuh? Harap impian ke depan Soleluna impian ke depan. gimana? Okay.
impian ke depan, Ran. Kayak kayak oh pengen sampai di mana sih Seluna, kayak apakah mau tur dunia kah atau gimana gitu. Ya mau banget mau banget kami mendengarkan musik kami ke banyak orang. Cuman kalau saya pribadi ya impian saya ini ada bakal ada album selanjutnya lagi, dan terus ya jadi selama-lamanya lah ini Soleluna buat saya. Kalau mau manggung ya mau banget bisa keluar dari Makassar juga langsung melihat audiensnya siapa yang datang atau mengenal yang lain. Ya. Sederhana saja sih, seperti sesederhana itu. Iqbal tadi ada. Gimana, Iqbal? Ya sama sih, maksudnya kita ekspektasinya memang dari awal enggak ini harus didengar sampai ke sini nih, enggak sih, maksudnya mengalir saja, maksudnya ya harapannya ke depan ya sama kayak Randy, maksudnya kita tetap produktif, tetap berkarya saja. Oke. Ya, jadi mungkin sedikit tambahan. Jadi kemarin itu mungkin ini referensi dari Azri kali ya. Jadi waktu itu ada satu pemesan dari Belanda. So I think this is based on your reference, Azri. We have a buyer for the CD and cassette from the Netherlands. Mungkin ini bukti anekdotal gitu. This is anecdotal evidence, probably showing how universal their appeal gitu. Dan mungkin sekarang ada salah satu profesor di Australia yang mendengarkan musik ini. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau teman-teman perhatiin di sampul belakang album ini itu kan ada lukisan gua itu kan, lukisan di gua Leang Todongne ya di Makassar gitu. Nah itu kita minta izin ke profesor yang meriset soal lukisan gua itu gitu kan. Dan dia bilang, oh ya udah pakai aja. Jadi beda dengan estate-nya Carl Sagan yang nggak mau dipakai. Ini si profesor sangat kooperatif. Oh udah pakai aja, ini gue kirimin semua fotonya gitu. Akhirnya kita pakai buat back cover. Terus dia cuma minta gitu. Nanti kalau albumnya jadi, saya dikirimin CD-nya ya. Jadi profesor antropologi di Griffith University, Maxim Aubert. Jadi intinya sih album ini juga sudah go internasional di Australia, walaupun yang dengerin baru mungkin satu orang di fakultas antropologi. Oke, tapi tampaknya waktu sudah habis. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya mau cek sekali lagi. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya sebelum kita tutup acara ini. We still have 2 or 3 minutes Q&A. Silakan. Siapa tadi? David. Oh, oke. Silakan. Ya, mau bertanya lebih dalam mengenai konsep ya. Kalau sebelumnya kan kalau kita tahu misalnya Sigmund band dari Bandung sangat terpengaruhi dengan Sigmund Freud dalam teori alam sadar, eksistensialis, psikoanalisis. Nah, apakah Seluluna ini akan lebih dalam untuk merepresentasikan gagasan Carl Sagan dalam teori semesta dalam macam itu, dan apakah itu menjadi satu konsep bahwa band ini seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apakah ketika misalnya nanti ada konser akan mencoba membuat konsep seperti di luar angkasa seperti itu atau Screenshot. Dua itu sih. Masih. Terima kasih Mas David. Sorry, saya tadi kurang jelas pertanyaannya apa tadi, Mas? Jadi pertanyaannya yang pertama Ya, jadi pertama itu misalnya band Bandung itu yang Sigmund itu kan dia mencoba mengeksplorasi ide-ide subconsciousness gitu, teori-teori bawah sadarnya Sigmund Freud gitu kan. Makanya namanya jadi Sigmund. Nah, kalau Soleluna ini kan ya track pertama misalnya dibuka dengan monolog dari Carl Sagan gitu kan, dan imaji yang dipakai itu kan soal perjalanan luar angkasa, sampulnya soal ada menggambarkan astronot. Nah, kalau misalnya Soleluna akan mengeksplorasi ide Carl Sagan, ide-ide soal interstellar travel misalnya,
apakah tetap akan mengejar isu itu atau tema itu ke depan, atau bahkan nanti bisa lebih dalam lagi gitu? Iya, karena seperti tadi yang Fami tanyakan, saya tadi ini bilang kalau untuk bisa dapat emosinya jelajah ini, saya itu calling back tadi nonton film Contact, terus saya membayangkan time travel, saya membayangkan yang ada di seri Cosmos tadi. Jadi kalau untuk kedepannya, I think we all do the same thing ya. Betul-betul menggali jauh lebih dalam lagi. Karena formulanya kalau saya sih memang harus dirasakan emosinya sampai dapat. Saya tuh waktu buat jelajah, jadi gitar saya pegang, terus saya tutup mata, saya membayangkan semesta begitu. Saya calling back semua, jadi ngalir aja begitu. Seperti itu kalau bagaimana cara buat musiknya seperti itu. Gak tahu kalau Iqbal gimana, Iqbal? Saya juga baru tahu kalau bakal explore ke situ lagi. Saya pikir ini tematik aja untuk album Jelajah gitu, Ran. Iya. Jadi itu seperti yang tadi saya bilang, Jelajah ini memang sangat, kalau saya pribadi sangat emosional ya. Jadi buatnya itu betul-betul saya harus rasakan gitu. Semua calling back memory itu sampai saya ingat, saya nonton dulu Contact filmnya, ternyata dari Carl Sagan juga ini semua. Terus seri Cosmos itu ya udah ngalir sisanya. Tapi kedepannya pasti bakal formulanya pasti bakal formula yang sama. Pasti lebih jauh, mencari tahu lebih jauh, lebih dalam lagi sampai akhirnya jadi karya kayak gitu. Oke. Jadi masih kayak nuansa space gitu kan ya. Kalau untuk ke depan, kalau untuk kedepannya ya kita belum menentukan temanya ya. Kita belum menentukan tema. Tapi saya ada beberapa, tapi bukan tema semesta lagi sih sebenarnya. Oh. Belum tahu ini. Nanti masih mau dibicarakan dulu sama Iqbal. Tapi mungkin saya kalau bisa nanya lagi, jadi tema yang bisa membuat, tadi Randy bilang bahwa tema yang sangat bisa menyentuh dan menghasilkan inspirasi itu kan tema-tema ini kan, tema-tema soal alam semesta, interstellar journey gitu. Ada nggak tema lain yang membuat Randy misalnya bisa sangat serius menjadi inspirasi dalam menciptakan musik gitu? Ada mungkin tema cinta-cintaan atau religi dalam arti yang lebih spiritual. Ini kan religi tapi dalam arti lebih sekuler dan natural kan. Iya. Kalau tema-tema yang lain ada sih di lagu Ringo itu sebenarnya emosional juga sih. Sama sih treatmentnya. Seperti itu saya membayangkan itu tadi saya bilang kalau di album di Jelajah ini memang kita bahas keluar tapi kita bahas manusianya juga begitu. Dan di Ringki itu saya membayangkan itu betapa kalau dari musiknya betapa rapuhnya ini kita manusia, terus seperti yang dia bilang Iqbal, terus ada COVID ini, terus ini bisa jadi akhir peradaban atau bagaimana. Ya kayak gitu lah Mas. Jadi lebih banyak main emosi sih sebenarnya di sini. Seperti itu. Jadi memang kalau mau dibilang ya jujur aja sih ngalirnya begitu, bukan yang kalau di part ini nih saya harus kayak begini nih, bagus kalau kayak begini, enggak, ngalir aja sih seperti itu. Saya mengimajinasikannya saja begitu secara visual. Gimana Iqbal? Oke. Sudah cukup menjelaskan kayak. Oke. Kayak gitu sih Mas. Oke, thank you Idha, Randy dan Iqbal. Ya walaupun tadi pembahasan terakhir soal track Ringkih dan itu adalah refleksi soal jangan-jangan COVID ini adalah akhir dari segalanya gitu kan. I was expecting to end on a higher note. Saya berharap mengakhiri diskusi dengan tone yang lebih optimistik, tapi well that's
memang kondisinya lagi aneh tapi mungkin justru dari kondisi-kondisi yang sangat terbatas ini kita justru akan mengharapkan lebih banyak lagi album-album yang bisa jauh lebih hebat dari apa yang Randy atau Iqbal hasilkan melalui Sole Luna, atau ini juga bisa menjadi inspirasi. Saya tambahkan. Oh ya, silakan. Tapi endingnya sih manusia akan bakal selalu survive. Oke. Kita sudah melewati banyak hal. Oke, dikoreksi ya. Iya. Kita sudah melewati banyak hal. Now I think we can end on a high note. So we have optimism bahwa kita akan keluar dari COVID ini, dan at least musik Sole Luna ini sudah membantu kita semua. Paling tidak membuat saya membantu melewati masa-masa yang sulit ini, karena memang musiknya sangat indah, dan saya pikir teman-teman yang hadir di sini sepakat bahwa apa yang dihasilkan oleh Sole Luna adalah karya yang luar biasa gitu. I think on that note we can wrap up. Kita bisa tutup diskusinya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di WA ke kami atau nanti bisa lewat email. Saya mau ucapkan dulu terima kasih buat Randy, Iqbal dari Sole Luna, Idhar Resmadi dari Bandung. Terima kasih Idhar. Fahmi, thank you Fahmi. Last but not least, thank you so much Azri for first attending this and first for asking us to have this beautiful collaboration. Really appreciate this. I hope this is going to be a start for our future more collaboration in the future. Thank you so much. Terima kasih semua juga yang sudah hadir. Sampai ketemu di acara yang lain. Mungkin sedikit informasi, nanti habis ini Iqbal dan Randy juga akan bicara di Instagram Live kedai buku Jenny ya. Selamat sampai ketemu lagi, dan terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, thank you. Randy, Iqbal.